Anda tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Yang pertama, banyakin pengetahuan. Yang kedua, tingkatkan akidah. Yang ketiganya, iman kepada qada dan qadar itu. Mungkin seperti itu. Betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dua pemuda resah, namun tidak meresahkan tentunya. Di video hari ini, apa yang akan kita diskusikan tuh? Apakah ada yang bisa kami atau kita diskusikan hari ini? Ada dong. Oke, apa tuh? Ya. Pastinya seru ya? Seru banget. Oke. Seru. Oke. Apa tuh? Biar penasaran kan teman-teman di rumah menyimak video ini. Karena kan durasinya singkat, tapi namun padat. Tapi nggak pakai pika sebelen, tapi ya. Singkat, ulang. padat, pika sebelen tongnya. Singkat, padat, substantif. Ngeri. Mantap jiwa. Oke, gimana tuh? Apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Yang pertama adalah mengenai fenomena yang sangat viral sekarang tuh. Tentang film bid'ah. Yang ada satu tokoh gitu ya. Tokoh utama di film bid'ah itu Walid. Walid tersebut yang teman-teman pasti sudah nonton ya. Ada yang di view atau di TikTok begitu ya. Ada puluhan episode juga gitu ya. Salah satunya adalah fenomena di dalam film tersebut yang dinamakan pengkultusan atau kultus gitu ya. Kenapa kita bahas ini sangat penting tuh. Gimana tuh? Takutnya nanti kan kita dimanipulasi oleh seseorang ya, dengan tidak sadar, kemudian mengkultuskan seseorang tersebut. Gitu. Ya, menghamba bisa mengabdi Terus dengan berlebihan. Nah, yang pertama ini perspektif POV ya, point of view dari sejarah dulu. Gimana ya, yang paling penting kan salah satunya adalah definisi. Ya, apa sih definisi kultus ya? Ini dalam istilah adalah merujuk pada sebuah kelompok atau sistem kepercayaan yang menonjolkan pengabdian berlebihan tuh. Offsetnya kartu berem namanya pelanggaran offset kan berlebihan. Pelanggaran berlebihan kepada seseorang tokoh, objek dan ide tertentu. Ya, seringkali dengan pemimpin yang karismatik dan otoritatif gitu ya. Kiai dan sebagainya ya, tapi itu yang oknum-oknumnya yang istilahnya itu memanipulasi gitu. Mengarahkan umatnya kepada jalan yang sesat. Salah satunya pengabdian kepada dirinya. Oke. Berarti ada bedanya ya antara kultus dan adab, beda lah ya? Ada beda ya. Beda sekali. Adab itu kan salah satu istilah gitu ya untuk menghormati dengan batas. Ada batasannya ya. Kenapa? Karena adab pun kepada manusia ya, ini jangan melebihi kepada Allah. Jadi adab juga kan ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah-nyembah kayak gitu ya. Apalagi menuhan kan kayak gitu ya. Airnya harus diminum kemudian diberikan keberkahan begitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Itu kan di film Walid pun ada. Tapi nanti banyak sekali ya informasi yang variatif ya, macam-macam, sehingga jangan sampai ada kesalahan pahaman gitu, ada air berkah dan sebagainya. Adapun gitu ya, ada air berkah dan lain-lain pun ada juga sebenarnya yang baik, karena kan kata Masaru Emoto juga ketika si air tersebut diberikan kata-kata positif tuh ya, itu akan mengkristal dan memiliki pengaruh yang positif kepada tubuh. Nah, ini pada zaman kuno ya, kultus sebagai bagian dari kehidupan religius tuh. Dulu tuh kayak gitu ya tuh. Sejak zaman kuno, banyak kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kultus muncul di dalam berbagai peradaban. Ya, di Mesir kuno ya ada salah satu Firaun memaksa rakyatnya menyembah dewa tunggal Aten, menghancurkan pemujaan. Ya. Di Yunani kuno, kultus misteri seperti pengalaman eksklusif dan lain sebagainya. Yang paling penting mengarahkan rakyat dan umatnya untuk mengkultusi satu tokoh gitu ya dengan sembarangan gitu. Ini di India juga ada begitu ya. Di abad pertengahan pun ada, apalagi di kebangkitan kultus modern juga ada gitu ya. Ini biasanya terjadi fenomena-fenomena tersebut
karena atas dasar salah satunya adalah memanipulasi umatnya untuk kepentingan pribadi tuh. Oke. Untuk Apakah itu kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat ya, umatnya bukan. gitu. Kepentingan pribadi, motif ekonomi kah, Ekonomi kah. motif seksual kah, begitu ya. Oh. Ya bisa jadi kan fenomena yang terjadi hari ini gitu ya, oknum-oknum guru di pesantren dan sebagainya ya, bukan hanya di pesantren juga, Oh, iya. sekolah-sekolah umum Oke. dan Jadi lain-lain. kita garis bawahi untuk apa namanya itu, memenuhi kultus, untuk memenuhi hasrat individu itu sendiri Betul ya, sekali. memenuhi hasrat ekonomi, Ya, seksual dan seksual, sebagainya. ya. Oke. Jadi arahnya ke sana ya. Ya, Oke, betul. terus gimana gitu? Dan pada akhirnya si kultus ini berdampak sangat mengerikan tuh bagi umatnya. Oke. Tapi anehnya tuh umatnya ini manut-manut aja, taat-taat aja. Ini kan ada psikologisnya tuh ya, Oke. secara kejiwaan. Kan nyambung kan? Oke, Ada histori, ada psikologi gitu kan. Oke. Kita harus nyambung. Ini di dalam sejarah fenomena tersebut anehnya banyak sekali pengikutnya gitu. Atau enggak bukan hanya banyak gitu. Adalah pengikutnya, ada. Banyak mungkin ya. Kenapa bisa orang-orang itu mengikuti dia kan kayak gitu ya? Taat kepada dia. Ini kan ada satu fenomena psikologi ya, kejiwaan. Kan, padahal kan berbeda dengan apa namanya kebiasaan gitu. Si kultusnya tuh jauh dari logika gitu. Aneh-aneh lah si kultusnya teh gitu. Ibadah peribadahannya teh mengkultusi si tokohnya, bahwa si tokohnya itu adalah seseorang yang hebat. Gitu, luar biasa. Apapun arahannya pasti baik. Nah ini gimana tuh menyikapi seperti ini? Oke, kalau saya menyikapinya ya, menyikapi dalam mana segi dia mentransfer pengetahuannya, segi dia berkomunikasinya ya. Betul. Saya akan menggarisbawahi lebih ke persuasifnya atau komunikasinya ya. Siap. Kalau dalam psikologi persuasif ya, psikologi manipulasi, ada karya Robert Cialdini. Karya Robert Cialdini ini beliau adalah psikologis asal Amerika. Beliau membuat 6 prinsip ya, membuat 6 prinsip manipulasi ya antara manusia ke manusia itu sendiri. Yang pertama itu ada timbal balik tuh. Oke, gimana tuh? Pada dasarnya manusia ketika ada hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya, itu adalah siklus yang normal dan bisa dimanfaatkan biasanya. Contohnya ketika dia berbuat baik kepada aku, potensi dia akan berbuat baik kembali pasti akan ada. Balas jasa lah ya. Balas jasa lebih tepatnya. Maka dari itu orang-orang kultus ini kecenderungan ketika dia ada permasalahan, ketika dia lagi tertekan dan sebagainya, orang yang dikultuskan itu biasanya suka datang untuk mengangkat, untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan menenangkan dirinya, sehingga berpotensi nantinya tuh, berpotensi dia akan berbuat baik dengan cara mengikuti pemikirannya, pemahamannya dan sebagainya, bisa saja berpotensi seperti itu. Menurut Amang Robert ini ya tuh. Terus ada yang kedua, itu adalah komitmen dan konsistensi. Gimana tuh? Manusia pada dasarnya memiliki memiliki komitmen dan konsisten ya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, komitmen dan konsisten ini bisa berubah ketika komitmen dan konsistennya tidak sesuai dengan realita dan kenyataannya. Maka dari itu, poin ini bisa dimanfaatkan dengan orang-orang yang dikultuskan untuk mengarahkan dirinya ke arah-arah hal yang realitas dan sesuai dengan realitas kenyataan yang ada saat ini. Contohnya, ngapain agamamu mah nggak akan bikin kaya, sholat itu nggak akan bikin kaya dan sebagainya. Realitasnya memang seperti itu, sholat nggak akan bisa bikin kaya. Ya, betul. Yang bisa bikin kaya atau itu dagang, ya itu bekerja kan, ada ridha Allah juga kan. Tapi bisa dimanfaatkan kan oleh orang yang dikultuskan. Gabung dengan saya dan sebagainya, sehingga komitmen dan konsistensinya diarahkan dengan komitmen dan konsistensi yang dia berikan. Ikuti dengan saya mah pasti akan memberikan kamu kekayaan, kebahagiaan dan sebagainya, sehingga dia akan berkonsisten dan komitmen di alur itu kan kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu sih. Ada prinsip lagi yang ketiga, itu adalah bukti sosial yang tadi yang
Sebutkan. social proof kan kayak gitu kan. Manusia ketika dibenturkan dengan realita dan sebagainya akan berpotensi mengikuti dengan realita yang dia inginkan dan sebagainya, dan diberikan realita tersebut pasti akan mengikuti itu. Maka dari itu dalam bisnis dagang misalkan kayak gitu, oke, gunakan skincare ini akan membuat kamu putih dan sebagainya kan gitu. Ini teknik marketing nih, Robert Cialdini itu marketing banget lah mungkin seperti itu untuk mengarahkan atau memanipulasi lah orang-orang yang ada di sekelilingnya mungkin seperti itu. Terus, jadi fanatik tuh ya. Fanatik nantinya satu tuh. Produk nantinya kayak pemikiran gitu. Pun satu produk juga ya, produk pemikiran. Jadi ada beberapa produk dan satu produk ini diyakini itu yang paling benar dan sesuai dengan realitanya, ya itu akan diambil kan mungkin seperti itu. Jadi kalau udah suka satu merek biasanya kan kalau nggak ada udah nggak beli gitu. Betul sekali. Terus yang selanjutnya ada namanya otoritas tuh. Ya, gimana? Otoritas dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mempengaruhi mutu keyakinan manusia untuk mengikuti kita, untuk follow kita tuh. Siap. Dalam persuasif terselubung pun untuk mengikuti agar orang lain terhipnotis atau terbawa dengan kita, kan kita harus memberikan otoritas tertinggi pada dirinya sehingga dia bisa mengikuti. Contohnya caranya gimana? Kita mengikuti dulu dia agar dia mengikuti kita kan kayak gitu. Bawalah dulu diri dunia kita kepada dunia mereka untuk membawa dunia mereka ke dalam dunia kita. Makanya ada teknik persuasif terselubung itu mengikuti dulu gerakan tubuh orang yang diajak ngobrolnya sehingga dia nyaman. Ketika udah nyaman, barulah tarik dengan membawa ke dunia kita mungkin seperti itu, sehingga akan terpengaruhi nantinya tuh. Jadi kerasa dekat dulu, nyaman dulu. Nanti otoritas dia akan yang mempengaruhi orang tersebut mungkin seperti itu. Nah, ada lagi yang selanjutnya adalah kesukaan. Gimana nih kesukaan? Semua manusia pasti pengen kaya. Semua manusia pengen hidup aman, bahagia, tidak ada tekanan, aman tentram dan sebagainya kan mungkin seperti itu. Maka dari itu dipunculkanlah motivasi kesukaan dia bahwa di sini mah bakal A, B, C dan sebagainya kan kayak gitu. Ayo ke sini, di sini mah ada beras nih mungkin seperti itu. Ayo di sini mah akan menjamin hidup kamu. Ayo ke sini, di sini ada membuat diri kamu itu tidak akan terancam oleh dunia manapun itu. Tidak ada ancaman di sini dan sebagainya kan. Ada jaminan ya. Ada jaminan lebih tepatnya mungkin seperti itu. Nah, mungkin saja proses kultus itu menggunakan teori-teori seperti ini, mungkin saja kan seperti itu. Yang selanjutnya adalah kelangkaan tuh. Gimana nih? Kelangkaan. Binatang langka pasti akan diburu tuh, benar nggak sih? Siap. Beda dengan binatang yang biasa aja kan kayak kucing, gitu. Kucing dan sebagainya. Karena kita menghadapi era-era di mana menembus psikologis orang tersebut, yaitu apa? Rasa penasarannya kita tembus. Kelompok yang A karena dia udah mengalami, dia udah menghadapi, udah merasakan dan sebagainya, dan di awal tadi ada realitanya tidak sesuai, dan ada kelompok satu yang mana unik nih. Nanti ada rasa penasaran tuh. Penasaran, kita coba ya, apakah benar kelompok ini sesuai dengan apa yang dibicarakan dan sebagainya, apakah ada efek positif bagi dia, apakah akan merubah hidupnya lebih baik lagi atau tidak dan sebagainya. Pada dasarnya hal-hal seperti itu akan tergiring oleh kelangkaan itu sendiri. Makanya otentik atau orisinilitas itu penting bagi followers mungkin seperti itu. Ada daya tarik, ada daya dorong. Betul sekali. Daya dorong itu penasaran, daya tarik itu pencitraan. Bisa jadi pencitraan. Oke, mungkin seperti. Nah, menurut kata Robert, ya memang persuasif tuh orang mana itu? Orang Amerika katanya. Si Mamang Robert itu orang Amerika. Psikologis. Bisa lanjut. Tapi psikologisnya banyak diikutin, banyak diadopsi lah pemahaman-pemahaman. Karena dia bisa memanipulasi kayak. Memanipulasi. Dia langsung diaplikasikan. Benar diaplikasi, sehingga saya pun tertrigger oleh pemikiran dia katanya. Iya, mungkin seperti itu. Nah, bisa saja kultus itu pola-polanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan manusia, khususnya dalam ranah akidah tuh.
Ya, itu. Pondasi-pondasinya lemah, pondasi-pondasi agamanya lemah, pondasi-pondasi Betul. pemahamannya lemah, apalagi orang-orang yang kerjaannya tuh tiduran, rebahan, Ah, benar. kurangnya literasi dan imajinatifnya tinggi, pengen kaya, pengen ini dan sebagainya, itu Oh, mudah oke. dipengaruhi atau diprovokasi oleh orang-orang atau yang dikultuskan itu sendiri. Oke, Mungkin oke. seperti itu kalau pandangan saya menurut Abah Robert itu tadi. Abah Robert, Seperti ya. itu. Oke, terakhir aja berarti Oke, ya gimana tuh? closing karena udah jam masuk ini. Udah jam masuk, udah pas. Ya, kalau dari saya, ini pengkultusan ini sangat menjadi racun ya Raja. bagi Toksik. kehidupan hari ini Oke. gitu. Toksik. Karena apa? Karena di alam bawah sadar kita itu bisa terpengaruhi dengan berbahaya begitu. Banyak sekali catatan-catatan sejarah yang mengatakan bahwa masyarakat yang kurang pertama imannya Betul. gitu. Kemudian asupan gizi dari rohaninya dan yang kedua adalah SDM yang lemah literasinya tuh, lemah iman dan literasi. Nah, makanya saya sarankan ya teman-teman dan kita semua ya yang ada di sini menguatkan ketauhidan keimanan dengan mencari guru yang benar gitu, yang sesuai dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan yang kedua, yang tentu jelas kita harus banyak literasi, literatur dan diskusi. Sepakat. Ya, iman, literasi dan diskusi bareng-bareng Oke, gitu. Think tank. Gitu. Kalau tambahan dari saya, Anda tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Yang pertama, banyakin pengetahuan. Nah, Yang kedua, tingkatkan akidah. Yang ketiganya, iman kepada qada dan qadar itu lebih tepat. Mungkin ya, seperti itu. betul. Mungkin seperti itu ya Tom ya hari Ya ini. udah aja. Terima Cukup, kasih. cukup. Sekian dulu dari kami, video dari kami, dari dua pemuda Resah. resah ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata Siap. dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komen. Share juga ya. Siap. Sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kami diskusikan bermanfaat bagi kami berdua, khususnya umumnya buat rekan-rekan yang ada di rumah. Terima kasih. Saya Wahyu Triyono. Saya Arga Dahanwari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.